Kita selalu mengatakan bahwa agama itu memberikan kedamaian. Dan slogan ini terus disampaikan, agama membawa damai. Tetapi kenapa ada keresahan yang terjadi di Nusantara karena agama? Katanya agama damai. Tapi kenapa agama seringkali membuat sesuatu yang sangat dilematis di negara ini? Ya, kita selalu mengatakan bahwa agama itu memberikan kedamaian kepada siapa saja. Dan slogan ini terus disampaikan, agama membawa damai, agama membawa damai, agama membawa ketentraman. Tetapi kenapa ada keresahan yang terjadi di Nusantara karena agama? Pertanyaan ini muncul kepada siapa saja, bahkan kepada anak cucu sampai detik ini. Agama, apalagi mereka yang terlalu mabuk agama dan ekstremis, ya, kemudian mereka juga yang adalah fanatisme terhadap agama. Mereka tidak mempedulikan sesama anak bangsa. Bahkan kaum minoritas ditindas atas nama kebenaran agama. Pertanyaan ini muncul, apakah agama membawa damai, membawa sukacita? Seringkali saya bisa beranggapan dan berpandangan bodoh. Jika saya berpandangan bodoh, lebih baik saya tidak beragama daripada beragama dengan cara yang seperti ini. Dan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita umat-umat beragama di Indonesia, ya. Jika kita menyatakan diri bahwa kita umat beragama, mestinya bangsa kita menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang saling mengasihi, saling memahami, saling melindungi sesama anak bangsa. Kita warga negara, apalagi kita penduduk-penduduk yang lahir ribuan tahun di sini, di negara ini, Nusantara. Kita bukan orang-orang asing yang datang ratusan tahun yang lalu menyebarkan agama, tetapi kita adalah penduduk asli di sini. Lalu ada agama ekspansi yang datang ke sini, ya, melakukan semua terkait dengan kebenaran agama, dan akhirnya banyak hal yang jadi kabur. Orang tua berkelahi dengan anak, saudara berkelahi dengan saudara, suku berkelahi dengan suku di Nusantara ini karena agama. Lalu di mana letak agama itu menjadi agama damai? Ini menjadi persoalan yang harus kita pertimbangkan. Kalau agama masih kental dengan aturan-aturan agamanya, ya, yang selalu menyatakan bahwa ada aturan agama yang harus ditegakkan. Dan jika aturan agama itu di-expand atau ditegakkan kepada orang yang bukan seagama, ini menjadi problem. Contoh kasus yang sangat tidak masuk akal ketika Anda mengatakan kamu orang berdosa, kamu orang kafir. Ya. Bahkan ada lebih ekstrim mengatakan darah orang kafir itu halal. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ya. Bagaimana kita menjadi suatu agama damai jika ini masih ada di benak kita, di otak kita, bahkan menjadi habit dalam kehidupan beragama kita. Kepada anak cucu kita sampaikan terus, berulang kali terus. Itu kan membuat hal-hal yang sangat tidak bagus. Di dalam agama juga mengatakan membenci kepada suatu komunitas tertentu. Kalau agama sudah mengatakan membenci kepada suatu komunitas tertentu, ini menjadi problem. Kebencian itu akan menjadi sesuatu yang parah jika berakar di dalam hati anak-anak bangsa ini. Coba kita menjadikan agama damai. Ada sesuatu hal yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yesus di dalam
kesempatan yang sungguh luar biasa dia menyampaikan kebenaran kerajaan Bapaknya kepada orang Israel pada waktu itu. Saya akan membacakan satu pembacaan yang sungguh luar biasa yang Yesus sampaikan kepada para murid, bahkan orang-orang Israel pada waktu itu, ya, terkait dengan musuh. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan bagi Anda. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, hari ini Anda dengarkan firman ini. Jika Anda mendengarkan firman ini dan melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari, ini bukan soal agama yang Yesus sampaikan. Ini soal karakter kerajaan Allah yang harus Anda kenakan. Sekali lagi, Yesus tidak bicara soal agama. Yesus bukan mendirikan agama, tetapi dia membawa karakter Bapa di bumi. Ini adalah soal karakter yang harus ditanamkan kepada Anda. Bahkan kepada Anda yang mungkin tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini harus ditanamkan. Jika karakter ini ada di agama-agama yang ada di Indonesia, ya, saya tidak menyebutkan agama saja, apa saja, bahkan kepada aliran kepercayaan dalam konteks ini, Anda menempatkan ini di atas segala-galanya di dalam kehidupan Anda, perkataan Yesus ini akan membawa negara kita aman, makmur, sejahtera. Jangan Anda memain hakim sendiri, karena penghakiman itu hak Tuhan melalui pemerintah yang sah. Ya, pemerintah yang sah yang Tuhan pilih untuk menghakimi segala sesuatu yang bersalah. Saya dan saudara adalah jemaat-jemaat yang harus, atau masyarakat yang harus taat kepada pemerintah. Kita harus menjadi pribadi Kristus dan menteladani apa yang disampaikan Kristus. Ini penting untuk Anda ketahui. Ini penting untuk Anda lakukan setiap hari. Agama apa saja pun, jika perkataan Yesus itu ada di hati Anda, maka damailah Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Amin.